Guru Qin. Cepat sekali, ucap kedua guru tersebut. Jangan khawatir. Kamu selanjutnya, ucap Yun Qingyan. Kemudian dia memukul kedua guru tersebut satu persatu. Terakhir, ucapnya. Yun Qingyan menangkap obat yang dibawa oleh guru sebelumnya. Heartwort berdaun 6? Bagus sekali, ucapnya. Benda sebagus itu kenapa digunakan oleh seorang murid, guru? Silakan habiskan, lanjut Yun Qingyan sambil memegang pipi guru tersebut agar mulutnya terbuka. Yun Qingyan menuangkan obat tersebut ke dalam mulut guru itu. Seketika guru tersebut terlihat kesakitan. Akhirnya guru tersebut mati. Shang Guanyu, jangan mengira ini akan berakhir hanya dengan seperti ini. Aku, Yun Qingyan, mengingat ini dalam benakku, ucap Yun Qingyan. Gadis ini dipukuli sampai pingsan karenaku, dia juga menjagaku dengan baik beberapa hari ini, aku harus membalas budi kepadanya. Gumam Yun Qingyan melihat Ling Xue. Yun Qingyan menangkap tangan Ling Xue. Bangunkan dia terlebih dahulu, gumamnya sambil menempelkan jarinya ke dahi Ling Xue. Tiba-tiba muncul sebuah tanda misterius di dahi Ling Xue. Tanda ini. Mungkinkah gadis ini adalah keturunan dari makhluk abadi yang sejati, gumam Yun Qingyan. Oh. Leherku sangat sakit, ucap Ling Xue membuka matanya. Yun, apa yang terjadi? Tanya Ling Xue. Mereka bertiga melumpuhkanmu untuk berkomplot melawanku, tapi jangan khawatir, mereka sudah dibereskan olehku, ucap Yun Qingyan. Ah! Ling Xue terkejut. Kenapa, ingin melaporkanku untuk membalas dendam kepada ketiga guru itu? Tanya Yun Qingyan. Tidak. Kamu melakukannya dengan baik. Ketiga orang ini mencoba merabaku dan saudara perempuanku di sekte. Yun, kamu membereskan masalah untuk kita, ucap Ling Xue. Aku akan membantumu menghilangkan mayatnya, lanjut Ling Xue menyeret salah satu mayat guru tersebut. Ucap Yun Qingyan. Scan beralih ke sebuah perairan, terlihat juga ada tangan seseorang. Hehe, ini yang terakhir, ucap Ling Xue. Kamu tidak penasaran kenapa murid biasa sepertiku bisa menghabisi ketiga guru itu? Tanya Yun Qingyan. Wakil Dekan Liu memberitahuku, kamu adalah calon orang suci kelas jenius, bahkan dekan saja tidak dapat mengenali kekuatanmu. Orang sehebat dirimu, bagaimana mungkin tidak bisa mengalahkan mereka bertiga? Jawab Ling Xue. Sudah, jangan bicarakan itu lagi. Ling Xue, aku akan memberimu hadiah sebagai bentuk terima kasih, ucap Yun Qingyan. Hadiah? Tanya Ling Xue. Iya, aku memiliki jurus yang sesuai untuk dilatih olehmu, namanya Sutra Hati Kaisar Langit. Kamu memiliki garis keturunan makhluk abadi sejati, jika kamu berlatih sungguh-sungguh, hasilnya pasti akan sangat mengejutkanmu, ucap Yun Qingyan. Makhluk abadi sejati? Aku hanyalah anak yang diadopsi oleh wakil kepala Zheng, bagaimana mungkin aku adalah keturunan makhluk abadi sejati? Dan juga, apa itu Sutra Hati Kaisar Langit? Tanya Ling Xue. Dia tidak mengetahuinya. Kelihatannya perguruan Singkong sengaja menyembunyikan ini darinya. Tapi jika melihat usia dan kekuatannya, itu memang keputusan yang tepat, gumam Yun Qingyan. Untuk sekarang, kamu tidak perlu memahami hal ini, kamu hanya perlu ingat, aku akan mengajarimu jurus Sutra Hati Kaisar Langit, itu adalah jurus yang tepat untukmu saat ini. Dan juga, jangan beritahukan kepada siapapun mengenai aku yang mengajarimu jurus ini, jika tidak akan berbahaya untukmu, ucap Yun Qingyan. Kemudian Yun Qingyan menempelkan jarinya ke dahi Ling Xue. Sutra Hati Kaisar Langit adalah jurus yang dilatih oleh Kaisar Jade, gumam Yun Qingyan. Sayang sekali kemampuannya masih terbatas, aku hanya bisa memberinya versi yang disederhanakan saja, lanjut gumam Yun Qingyan. Yun Qingyan menarik kembali jarinya. Sayang sekali tubuhku tidak memiliki garis keturunan, dan level yang aku miliki belum menembus alam bawaan, jurus tingkat abadi tidak bisa aku gunakan. Gumam Yun Qingyan. Yun, jurusmu luar biasa sekali. Aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun, ucap Ling Xue terlihat senang. Iya, jawab Yun Qingyan. Kak Yun, akhirnya kamu sadarkan diri, ucap seseorang. Sututu, apakah tugasmu berhasil diselesaikan? Tanya Yun Qingyan. Tentu saja. Kak Yun, tidak ada korban dalam misi kali ini, dan kita masih punya kuota kematian 4 orang, kita bisa langsung menghabisi ketiga pimpinan itu, jawab Sututu.
Tidak perlu merepotkanmu, ketiga sampah itu sudah dilempar ke sungai untuk makanan ikan, ucap Yun Qingyan. Ah, Kak Yun, kenapa kamu tidak menungguku terlebih dahulu? Aku memiliki jurus untuk menyiksa mereka, ucap Su Tutu. Kamu membunuh ketiga guru itu? Tanya Liu Han. Benar, ucap Yun Qingyan. Kenapa? Mereka mencoba untuk melenyapkan kita, jadi kita tidak boleh melawan balik, ucap Su Tutu. Liu Han terdiam sejenak. Aku mengerti, aku akan merahasiakan masalah ini. Murid yang mati di Gunung Langya ada 4 orang, Yun Qingyan, Su Tutu, misi murid suci pertama kalian bisa dianggap berhasil. Tapi karena ada 3 guru yang mati, bagaimanapun juga kita harus melaporkannya kepada kepala perguruan, ucap Liu Han meninggalkan mereka. Tapi jangan khawatir, sepengetahuanku mengenai kepala perguruan, seharusnya tidak akan ada masalah tentang misi murid suci kalian, ucap Liu Han melalui transmisi suara. Scan beralih ke gerbang perguruan Singkong. Ah! Akhirnya kembali juga, misi kali ini benar-benar sangat lancar. Jika ketiga guru itu tidak mati secara tiba-tiba, maka ini akan menjadi kemenangan penuh, ucap murid-murid perguruan Singkong. Tapi bagaimana bisa ketiga guru itu mati? Siapa yang tahu? Lanjutnya. Ling Sui mencubit tangan Yun Qingyan. Yun, setelah kembali ke perguruan, kita akan terpisah. Jika boleh, apa aku bisa menemuimu di kelas jenius? Tanya Ling Sui terlihat malu-malu. Tentu saja, jawab Yun Qingyan. Yun, jika kamu memiliki waktu, kamu juga harus mencariku. Aku tinggal di dalam lingkungan perguruan, ucap Ling Sui. Ling Sui meninggalkan Yun Qingyan terlihat wajahnya yang bahagia. Kakak Yun, jika boleh, apa aku bisa mentraktirmu makan malam ini? Ucap Su Tutu mencoba mengejek Yun Qingyan. Terlihat Yun Qingyan menendang Su Tutu. Wah, Kak Yun, kamu kejam sekali, kamu tidak berperasaan. Ucap Su Tutu. Aku ingin makan daging bakar, pergi ke sungai dan tangkap ikan yang banyak. Ucap Yun Qingyan. Hah? Kamu sudah menendangku masih ingin makan daging? Ucap Su Tutu. Bukankah kamu yang ingin mentraktirku? Ucap Yun Qingyan. Tidak jadi, ucap Su Tutu. Scan beralih ke tempat kepala perguruan dan Liu Han. Kepala perguruan, bandit di Gunung Langya sudah dibereskan, kita menang telak di persaingan dengan perguruan Tianyuan kali ini. Tapi wakil kepala perguruan Tianyuan, Jia Kui bertarung denganku, dan kabur di tengah pertarungan. Mungkin dia sudah menyelesaikan suatu tujuan, jadi tidak peduli lagi apakah Gunung Langya menang atau kalah, ucap Liu Han. Tetapi terlepas dari Jia Kui, bagaimana mengenai ujian yang diberikan kepada Yun Qingyan dan juga Su Tutu, tanya kepala perguruan. Mereka menyelesaikan dengan hasil yang memuaskan, hanya saja. Ketiga guru yang bersama kita dibunuh oleh Yun Qingyan, jawab Liu Han. Oh, mereka memang pantas dibunuh karena mereka bersedia dimanfaatkan oleh Shang Guanyu. Tidak apa jika Yun Qingyan dan Su Tutu baik-baik saja, ucap kepala perguruan. Kepala perguruan, apa kita akan melanjutkan ujian untuk murid suci? Tanya Liu Han. Tentu saja. Jika mereka bahkan tidak bisa lulus di ujian murid suci, bagaimana mungkin aku bisa menyerahkan perguruan ini kepada salah satu di antara mereka dengan tenang? Kekuatan mereka tidaklah sembarangan, kita langsung masuk saja di ujian tahap akhir. Bawa token milikku dan atur semuanya, jangan ada batasan lagi untuk ujian kali ini, ucap kepala perguruan kemudian menyerahkan sebuah token kepada Liu Han. Liu Han menangkap token tersebut. Biarkan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, ucap kepala perguruan.